Hai Sobat Pintar semuanya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas We Love What We Do, Chapter 6 dari buku bahasa Inggris When English Rings a Bell. Dalam chapter 6 ini, we will learn to, kita akan belajar ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kali ini kita akan belajar menanyakan dan memberi informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas atau fungsi orang, hewan, dan sesuatu atau benda untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi, dan untuk memuji mereka. Kali ini kita akan fokus ke related to the habits ya, yang berhubungan dengan kebiasaan. Dan kita lihat petunjuknya. We will play the roles of the speakers in the conversation ya. Here are what will we do. Ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan. And then second, we will repeat the conversation after our teacher. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Nanti di dalam kelompok kita akan memerankan peranan sebagai pembicara di dalam percakapan. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. In the classroom, di dalam ruang kelas. Siti, good morning Benny. Selamat pagi Benny. Good morning Siti, how are you today? Selamat pagi Siti, apa kabarmu hari ini? I'm doing very well, kabarku sangat baik. You arrive very early. Kamu datang sangat awal. Do you arrive early every day? Apakah kamu datang awal setiap hari? Yes, I do. Yeah, I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Ya, artinya saya selalu datang awal. Saya selalu berangkat dari rumah jam 6 pagi. Saya tidak ingin terlambat. Benny, mengapa kamu membersihkan kelas sendiri? Benny menjawab, Dayu is not here. She's late. Dayu tidak di sini. Dia terlambat. Don't worry. I will help you clean the classroom. Jangan khawatir, saya akan membantumu membersihkan kelas. Thank you, Siti. Terima kasih, Siti. You always help other people. Kamu selalu membantu orang lain. You are welcome, Benny. Terima kasih, Benny. Ya, kalian bisa lihat artinya di sisi kanan dari tangan kalian. Kemudian yang dicetak tebal itu adalah contoh dari habits ya, atau kebiasaan. Dan at Dayu's home, di rumah Dayu, Dayu berkata, let's study together again tomorrow. Ayo belajar bersama lagi besok. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. I always study every day. Iya, saya selalu belajar setiap hari. That's why you always get good grades. Itulah mengapa kamu selalu mendapat peringkat bagus. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. I do and I enjoy it. Iya, dan saya menikmatinya. Nah, yang dicetak tebal itu juga contoh dari habits. Saya selalu belajar setiap hari. I always study every day. Itu adalah habit. And then, at school, di sekolah, Edo says, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, ayo lari besok pagi. What time? Jam berapa? At 6 a.m. Jam 6 pagi. Okay. Do you always jog every weekend? Okay. Apakah kamu selalu lari setiap akhir pekan? Not only on weekend, I usually jog 3 times a week. Tidak hanya pada akhir pekan, saya biasanya lari 3 kali seminggu. That's why you always look very fit. Itulah mengapa kamu selalu tampak fit. Thank you, terima kasih. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow.
See you. Terima kasih. Oke, saya akan ke rumahmu pada jam 6 pagi besok. Sampai jumpa. See you, Edo. Sampai jumpa, Edo. Nah, dari dialog ini kita bisa menemukan contoh habit adalah saya biasanya lari 3 kali seminggu ya. Ini juga contoh dari kebiasaan. I usually jog 3 times a week. And then the next dialogue in the classroom, di ruang kelas. Guys, let's go to the park this weekend. Teman-teman, ayo pergi ke taman akhir pekan ini. That sounds a good idea. Kedengarannya ide bagus? Yes, let's go there on Saturday. Ayo pergi ke sana hari Sabtu. I love the park. I always go there every afternoon. Saya suka taman. Saya selalu pergi ke sana setiap sore. I'll go with you guys. Edo, will you join us? Saya akan pergi bersamamu, teman-teman. Edo, apakah kamu akan bergabung dengan kita? Of course, I will. Tentu saja, saya mau. Nah, dari dialog ini kita bisa menemukan habitnya adalah saya selalu pergi ke sana setiap sore. I always go there every afternoon. And then the next dialogue in the classroom, di dalam kelas. Benny, let's go to school early tomorrow so we can study together before the English test. Benny, ayo berangkat ke sekolah awal besok. Besok dia mengajak berangkatnya lebih awal maksudnya gitu. Jadi kita belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. Then I'm sorry I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Maaf, saya tidak bisa. Saya membantu ibu mencuci piring sebelum berangkat ke sekolah. Edo bertanya, Do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Yes, I do. I always help my mom whenever I can. Iya, saya selalu membantu ibu saya kapanpun saya bisa. That's great. Itu hebat. Hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Hai, ayo belajar bersama sore ini. Kita tidak perlu menunggu sampai besok. Yes, sure. Ya, tentu saja. That's a good idea. Itu ide bagus. Nah, dari sini kita bisa menemukan contoh dari habits adalah I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibu saya kapanpun saya bisa. Okay, we will work in group. We will make a list of the statement related to the habits of the people in the conversation. Nanti kita akan bekerja secara kelompok. Kita akan membuat daftar pernyataan yang related, yang berhubungan dengan habits, dengan kebiasaan di percakapan yang sudah kita bahas tadi. Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan belajar contoh-contoh dengan hati-hati. And then the second, we will copy the table in our notebook. Ya, kalian menulis tabel, mengcopy tabel itu ke dalam buku catatan kalian. Jadi kalian menjawabnya tidak di buku English. Ring a bell ya. And then third, we will discuss the right statement to complete the table. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan pernyataan yang benar untuk melengkapi tabel. And then we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian kita akan melengkapi tabel berdasarkan hasil dari diskusi kita. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words correctly. Kita akan menyatakan kata-kata atau mengatakan kata-kata dengan benar. And then when we are writing, ketika kita menulis, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata-kata dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. If we have any problems, jika kita menemukan kesulitan atau masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan bertanya kepada guru untuk meminta bantuan. And then you look at the table. Number 1, answer. Jadi salah satu jawaban adalah I always arrive to school early. Saya selalu tiba di sekolah awal. Ini adalah salah satu jawaban yang related to habits. Nah, kalian bisa menjawab dengan jawaban lain yang tadi sudah kita identifikasi dengan
tinta merah. Itu adalah beberapa statements yang related to the habits. And then, berikutnya, we will work in groups. Kita akan bekerja secara kelompok. We will go around in the classroom and ask 5 of our friends for questions related to their habits. Nanti kita akan menanyakan 5 ya, our friends. Jadi dengan 4 pertanyaan yang berhubungan dengan kebiasaan. Ini yang akan kita lakukan. Here are what we will do. First, yang pertama, we will study the example below carefully. Kita akan belajar contoh-contoh di bawah dengan hati-hati. And then second, yang kedua, every one of us, we will copy the table to our notebook. Ya, kita mengcopy tabel itu ke dalam buku catatan. Jadi kita mencatat di buku catatan. Third, we will go around in the classroom. Kita nanti akan pergi mengelilingi kelas ya. And ask 5 of our friends, dan bertanya kepada kelima teman kita for question about their habits. Jadi setiap anak nanti akan mendapatkan 4 pertanyaan yang berhubungan dengan habit atau kebiasaan. We will use the questions from the conversation. Kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu dari percakapan-percakapan yang sudah kita temukan tadi. Then every one of us, kemudian masing-masing dari kita will complete the table based on the information we get. Akan melengkapi tabel dari informasi yang kita dapatkan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat itu dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Kalian bisa cek itu friend's name, itu kalian tulis dengan nama teman kalian. And then questionnya, pertanyaannya adalah yang pertama, do you arrive at the school early every day? Apakah kamu itu sampai di sekolah setiap hari itu awal? And then the second, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? And then, do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu berlari setiap akhir pekan? And then the fourth, yang keempat, do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Nah, jadi nanti kalian mengumpulkan informasi, katakanlah nama teman kalian Ari di sini ya. Kemudian setiap teman kalian itu ada 4 pertanyaan ini, ya, 4 pertanyaan. Jadi kalian tanyakan kepada 5 teman kalian, gitu ya. Then next, okay, we will work in groups. We are going to present the information we got from our friends related to their habits. We will present it without reading our note. Jadi kita bekerja secara kelompok, kemudian kita akan mempresentasikan informasi yang sudah kita dapat yang berhubungan dengan habit, dengan kebiasaan. We will present, kita akan mempresentasikan ini without, tanpa membaca catatan. Okay, here are what we will do, yang akan kita lakukan. First, we will study the example on how to make a presentation. Kita akan belajar contoh bagaimana membuat presentasi. Second, yang kedua, in our group, di grup kita, we will distribute the information to present. Will present which part ya. Kita di grup kita ini kita akan mendistribusikan informasi untuk dipresentasikan. Kemudian who will present which part, siapa yang akan mempresentasikan bagian-bagiannya. Then every one of us will practice to report the information in our group without reading our note. Kemudian setiap orang dari kita itu akan mempraktekkan untuk melaporkan informasi itu di grup kita tanpa membaca catatan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. We have asked for our friends about their habits ya. Kita sudah menanyakan 5 dari teman kita tentang kebiasaannya. Kemudian mempresentasikan hasil. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Donna does not always arrive early at school. Artinya Donna tidak selalu datang awal di sekolah. She always studies every day. Dia selalu belajar setiap hari. She jogs every morning. Dia selalu berlari setiap pagi. She sometimes help her mother. Dia kadang-kadang membantu ibunya. Okay, we will work in groups to reflect on our learning.
Ya, we will discuss what we have learned. Jadi, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari kali ini. Now, we know to ask about someone related to her or his habit. We ask, jadi untuk menanyakan kebiasaan, ya, kita bisa menggunakan do you always bla 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 atau do you usually bla bla bla. Now we know to state my habits. I say, kalau untuk menyatakan habit kita, kebiasaan kita bisa bilang I always bla bla bla, gitu ya, diikuti kalimat. And then now we know to state someone else habit. I say, ini untuk menyatakan habitnya orang lain, kebiasaannya orang lain, kita bisa bilang she always bla bla bla, he usually bla bla bla. Oke Sobat Pintar, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk like, untuk komen, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next time.